Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mirala Angelina akan memaparkan materi mengenai pengertian filsafat dan filsafat Islam. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philein atau philos dan sophia. Kata philein atau philos berarti cinta, dalam maknanya yang luas yakni berupa hasrat ingin ketahuan seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan kebenaran. Sedangkan kata sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara sederhana, filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Lalu yang kedua mengenai filsafat Islam, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Jadi, filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menepati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam, bukan the philosophy of Islam. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Baiklah, materi yang kedua yaitu perbedaan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Yang pertama yaitu Socrates dari tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates menyumbangkan teknik kebidanan atau maieutika teknik dalam berfilsafat. Bertolak dari pengalaman konkret, melalui dialog seseorang, diajak Socrates sebagai sang bidan untuk melahirkan pengetahuan akan kebenaran yang dikandung dalam batin orang itu. Dengan demikian, Socrates meletakkan dasar bagi pendekatan deduktif. Pemikiran Socrates dibukukan oleh Plato, muridnya, hidup pada masa yang sama dengan mereka yang menamakan diri sebagai sophis, atau yang bijaksana dan berpengetahuan. Socrates lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya dalam masyarakat, dan bukan pada kekuatan-kekuatan yang ada di balik alam raya ini. Para dewi-dewi mitologi Yunani, seperti diungkapkan oleh Cicero. Kemudian Socrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah. Karena itu dia didakwa memperkenalkan dewi-dewi baru dan merusak kaum muda, dan dibawa ke pengadilan kota Athena. Dengan mayoritas tipis, juri 500 orang menyatakan ia bersalah. Ia sesungguhnya dapat menyelamatkan nyawanya dengan meninggalkan kota Athena. Namun, setia pada hati nuraninya, ia memilih meminum racun cemara di hadapan banyak orang untuk mengakhiri hidupnya. Lalu yang kedua yaitu Plato, tahun 428 sampai dengan 348 sebelum Masehi. Bagi Plato, filsafat adalah semacam visi, yakni visi tentang kebenaran. Visi ini tidak semata-mata bersifat intelektual, tidak juga bersifat kebijaksanaan. Cinta intelektual terhadap Tuhan. Dalam filsafat Spinoza sama dengan persatuan erat antara pikir dan rasa. Barang siapa yang pernah mengerjakan karya kreatif tertentu, pasti pernah mengalaminya dengan taraf yang berbeda-beda. Suatu suasana batin di mana setelah lama berupaya bekerja keras, tiba-tiba kebenaran atau keindahan muncul dengan seolah-olah dengan keagungan yang tak terduga. Pengalaman ini mungkin hanya menyangkut masalah kecil saja, mungkin pula menyangkut masalah alam semesta. Untuk sesaat pengalaman itu amatlah meyakinkan. Keraguan mungkin timbul belakangan, tetapi untuk sesaat itu yang tampil adalah kepastian yang begitu tegas. Menurut Plato, sebagian besar karya kreatif yang terbaik dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, dan filsafat adalah hasil pengalaman demikian. Plato menyumbangkan ajaran tentang idea. Menurut Plato, hanya idealah realitas sejati. Semua fenomena alam hanya bayang-bayang dari bentuknya idea yang kekal. Plato juga berpendapat bahwa pengalaman hanya merupakan ingatan.
bersifat intuitif, bawaan dalam diri seseorang terhadap apa yang sebenarnya telah diketahuinya dari dunia idea. Konon, sebelum manusia itu masuk dalam dunia indrawi ini, menurut Plato, tanpa melalui pengalaman atau pengamatan, apabila manusia sudah terlatih dalam hal intuisi, maka ia sanggup menatap ke dunia idea, dan karenanya lalu memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal, termasuk tentang kebaikan, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Menurut Plato juga, realitas tertinggi adalah yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedang menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera mata kita. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang bersifatnya bawaan dan bukan sekadar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada ide bawaan. Lalu, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yeriko. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeriko Ferdinand dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 1. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Mirella Angelina. 3. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam filsafat peripatetik dikenal suatu teori yang dinamakan dengan hilomorfise, yang nama teori tersebut merujuk kepada Aristoteles, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa apapun yang ada di dunia terdiri atas dua unsur utama, yakni materi, hailen, dan bentuk morfis. Pembicaraan metafisika Aristoteles mengenai soal materi dan wujud ini lebih tepat dimulai dengan doktrin Aristoteles tentang univeralia. Sedangkan jalan untuk memahami univeralia, kita harus terlebih dahulu memahami doktrin akal biasa, common sense. Wujud dan materi tidak dapat dipisahkan. Materi dalam bahasa Yunani disebut hol. Dapat disebut bahan yang masih berada dalam proses atau produk. Edel 1982. Materi dikatakan juga sebagai unsur, kemungkinan, dan perubahan yang paling sederhana yang terdapat dalam suatu hal. Sedangkan wujud morfi bersifat tetap, permanen dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan menentang kekuatan yang membentuknya jika tidak semata-mata bersifat pasif. Akibatnya, materi tidak pernah berbentuk yang sempurna. Terus-menerus akan mengalami perubahan wujud sebagai potensi. Teori Aristoteles mengenai wujud dan materi ini berkaitan dengan konsep potensi dan aktus. 1. Ilmu menurut Islam, ontologis. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat yang ada, ultimate reality, baik jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Di dalam pemahaman ontologi ditemukan pandangan-pandangan seperti monoisme yang mengatakan bahwa hakikat yang asal itu hanya satu. Cabang dari monoisme ini adalah materialisme yang berpandangan bahwa hakikat yang asal adalah satu, yaitu dari materi. Sementara cabang lainnya yaitu idealis yang berpandangan bahwa segala yang asal itu berasal dari ruh. Pandangan lainnya adalah dualisme yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari dua unsur, yaitu materi dan ruh, jasmani dan rohani. Pandangan lainnya adalah pluralisme yang mengatakan bahwa kenyataan alami tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas, yaitu unsur tanah, air, api, dan udara.
dan juga faham nihilisme yang nampaknya frustasi menghadapi realitas. Realitas harus dinyatakan tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta dan tak dicipta, semuanya serta kontradiksi, sehingga lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. 2. Ilmu menurut Islam. Epistemologis. Epistemologis atau tentang pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ilmu pengetahuan. Pandangan-pandangan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori ilmu pengetahuan. Di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Dengan kemajuan iptek saat ini, Gregory Bateson menilai kemajuan ini cenderung memperbudak manusia akibat dari kesalahan epistemologi Barat, dan ini harus diluruskan. Upaya pelurusan kekeliruan Barat dapat dilakukan dengan memanfaatkan aksiologi. Aksiologi mempunyai banyak definisi, salah satunya yang dikemukakan oleh Bramall, bahwa aksiologi terdiri dari 3 bagian, yaitu moral conduct, aesthetic expression, dan socio-political life. Aksiologi harus membatasi kenetralan tanpa batas terhadap ilmu pengetahuan, dalam arti bahwa kenetralan ilmu pengetahuan hanya sebatas metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya haruslah berlandaskan pada nilai-nilai moral. Tiga cara mendapatkan ilmu, ontologis dan epistemologis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan pengetahuan ialah: 1. Batasan kajianmu. Secara ontologis, ilmu membatasi pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup manusia, tidak dapat mengkaji daerah yang bersifat transcendental. 2. Cara menyusun pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan menjadi ilmu diperlukan cara untuk menyusunnya, yaitu dengan cara menggunakan metode ilmiah. 3. Diperlukan landasan yang sesuai dengan ontologisme dan aksiologisme ilmu itu sendiri. 4. Penjelasan diarahkan pada deskripsi mengenai hubungan berbagai faktor yang terkait dalam suatu konstelasi penyebab timbulnya suatu gejala dan proses terjadinya. 5. Metode ilmiah harus bersifat sistematik dan eksplisit. 6. Metode ilmiah tidak dapat diterapkan kepada pengetahuan yang tidak tergolong pada kelompok ilmu tersebut. 7. Ilmu mencoba mencari penjelasan mengenai alam dan menjadikan kesimpulan yang bersifat umum dan impersonal. 8. Karakteristik yang menonjol kerangka pemikiran teoritas yang terbagi menjadi: A. Ilmu eksakta, yaitu deduktif, rasio, dan kuantitatif. B. Ilmu sosial, yang terbagi menjadi induktif, empiris, dan kualitatif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.